Selamat datang di channel YouTube ini. Di video kali ini saya akan bercerita tentang moral, tanggung jawab, dan teknologi. Durasinya mungkin agak panjang. Anda bisa menyiapkan waktu dan cemilan. Anda bisa menonton video ini setelah ibadah selesai, dan video ini bisa Anda tonton bersama istri, orang tua, serta saudara yang sudah dewasa. Mari kita mulai. Kemajuan teknologi sudah sangat pesat saat ini. Orang seperti saya dan beberapa teman yang dilahirkan di era 70-an hingga 80-an pasti telah menyadari bahwa dunia dan negara ini sudah sangat banyak berubah. Semuanya berubah dengan cepat. Saya merasakan era di mana digitalisasi awal bisa saya rasakan dengan ditandainya teknologi seperti munculnya TV hitam putih dengan sistem katode ray tube atau biasa disebut dengan TV tabung, TV berwarna, liquid crystal display TV atau biasa disebut LCD TV, hingga light emitting diode TV atau disebut dengan LED TV. Dari Nintendo series di tahun 1980-an, Sega series dan PlayStation series di era 90-an, Xbox series di 2000-an, hingga teknologi konsol game itu hanya berukuran genggaman tangan lewat PSP di November 2013 dan terus berkembang diikuti produsen lain hingga saat ini. Saya masih ingat pertama kali saya menggunakan Windows 92 pada tahun 90-an, di mana aplikasi Office-nya sangat sederhana dan penggunaannya belum seintuitif saat ini. Komputer belum memiliki mouse, semua masih berjalan langsung di sistem DOS. Layar komputer hanya berwarna hitam dengan teks berwarna putih, dan saya harus mengingat banyak komen seperti dir/w, dir/p, CLS, hingga kombinasi keyboard shortcut untuk mendapatkan kelulusan nilai ujian di SMP. Baiklah, saya akan berbagi pengalaman tentang pertama kali saya menggunakan internet. Begini ceritanya. Pada saat itu saya tinggal di Indonesia, di kota yang bernama Jombang, salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Timur. Saat itu adalah tahun 1999 atau 2000-an. Sepulang mengamen keliling untuk mencari uang, saya menemukan sebuah bangunan yang baru selesai direnovasi. Kacanya sangat berkilau, dengan bertuliskan warnet. Saya sangat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan warnet. Saya sudah tidak lagi mampu menahan perasaan itu. Saya membayangkan, sepertinya ini adalah varian baru dari warteg. Itu adalah singkatan dari kalimat warung Tegal. Dalam bahasa Indonesia, warung adalah kedai makanan, dan Tegal adalah salah satu wilayah otonom di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jadi asumsi saya, warteg adalah warung yang menjual masakan khas dari kota Tegal. Ya, anggap saja saya akan menikmati masakan tradisional dari daerah lain seperti warteg yang disajikan di warnet ini. Saya sudah sangat lapar karena telah 6 jam mengamen mengelilingi kota ini. Hingga akhirnya saya bertemu dengan pemilik warnet yang menanyakan apa yang saya inginkan. Karena dia sudah melihat saya berdiri lama dan melamun menghadap ke warnet miliknya. Dia menjelaskan pada saya tentang teknologi baru yang dia miliki di tempat usahanya yang bernama warnet itu, atau disingkat warung internet. Dia telah berkata bahwa saya menyewakan beberapa komputer yang memiliki kemampuan akses komunikasi jarak jauh ke seluruh dunia bernama jaringan internet. Dia juga menjelaskan dengan detail apa itu jaringan internet, dan boom, kepala saya terasa meledak. Saya tidak mengira ada teknologi semacam ini di dunia ini, dan saat itu berujung dengan kehilangan budget makan siang saya karena menyewa internet dengan harga 6.000 atau sekitar 0,8 US dollar di tahun 2000 untuk 1 jam penggunaan. Singkatnya, teknologi sudah sangat berubah saat ini. Saya memiliki seorang putri yang bahkan harus bersekolah di jarak jauh dan menggunakan teknologi video call di era pandemi ini. Saya merasa beruntung mengenal teknologi lebih awal, setidaknya untuk tolak ukur teknologi internet di Indonesia pada saat itu. Bayangkan skenario mengerikan ini. Anda adalah seorang orang tua yang sudah sangat sibuk dan tersudutkan oleh kekhawatiran pada kondisi pandemi. Anda dengan terpaksa memberikan sebuah smartphone kepada anak Anda agar kegiatan sekolahnya dapat berjalan lancar. Dan di sisi lain, Anda memiliki kekhawatiran tentang betapa liarnya internet selama ini. Saat Anda ingin memantau isi smartphone anak Anda, mereka telah tumbuh jauh lebih pintar dari Anda.
Mereka mengerti jauh lebih baik dari Anda tentang teknologi, cloud storage, private storage, VPN, dan lain-lain. Ya, anak-anak telah lebih baik dalam memahami teknologi dibanding Anda. Anak-anak bisa menyembunyikan apapun yang mereka tidak ingin orang lain ketahui, termasuk dari Anda. Anda tidak ingin membelenggu rasa ingin tahu mereka, tapi di waktu bersamaan Anda harus terlibat sebagai pemandu digital mereka. Sebagai orang tua, terkadang kita sendiri memiliki permasalahan dengan teknologi internet. Beberapa dari kita bahkan menjadi pecandu sosial media sejak diluncurkannya Facebook di tahun 2006. Ada sangat banyak hal yang membuat internet jadi menjerumuskan. TikTok dirilis pada 2016 di Cina dan 2017 untuk versi global. Hingga salah satu aplikasi pelopor video live streaming yang sering jadi bulan-bulanan konten negatif seperti Camfrog di tahun 2003 dan Bigo di tahun 2014. Belum lagi masalah situs pornografi yang bisa diakses siapa saja. Internet positif yang Kominfo terapkan sudah sangat membantu, tapi itu mungkin hanya perspektif kita sebagai orang tua saja. Nyatanya, generasi muda dan anak-anak lebih paham tentang teknologi. Sebagian dari kalian pasti mengenal istilah VPN atau Virtual Private Network. Sebagian dari kalian juga pasti tahu, salah satu fitur yang tersedia di browser ada yang bernama Incognito Mode. Incognito Mode ditambahkan dengan VPN, hasilnya sangat luar biasa. Ini akan menghasilkan internet positif yang bablas, nggak akan mendeteksi apapun yang kita lakukan di internet. Tidak juga akan meninggalkan riwayat atau history browsing. Paduan dua hal itu saja sudah cukup untuk membuka hal-hal negatif sekaligus hal-hal positif tanpa bisa dibendung. VPN memungkinkan Anda untuk berpindah-pindah satu lokasi dari negara satu ke negara yang lainnya. Jika Indonesia melakukan internet positif agar situs terlarang dapat diblokir, dengan VPN, Anda bisa berpindah lokasi negara secara virtual yang melegalkan pornografi di undang-undang mereka. Sementara incognito mode yang tersedia hampir di semua aplikasi browser, PC maupun handphone, membuat historical browsing Anda jadi rahasia dan tidak meninggalkan jejak. Setidaknya jika Anda bukan orang dengan kemampuan IT yang advance. Bukan hanya situs pornografi, Anda juga bisa membeli narkoba online, prostitusi, info tentang tindakan kekerasan, radikalisme, terorisme, dan lainnya dengan mengakses dark web atau deep web. Intinya adalah, apapun yang pemerintah usahakan untuk menjaga kelangsungan kualitas, pengetahuan, mental, dan moral warga negaranya, usaha kita sebagai orang tua memegang peran besar dalam terciptanya generasi yang lebih baik. Luangkan sedikit waktu Anda untuk belajar meskipun perlahan. Luangkan mulai sekarang. Buatlah komitmen belajar. Targetkan berapa jam per hari Anda harus mempelajari sesuatu. Anda bisa memulai mencari informasi dan cara kerja hal-hal yang saya sebutkan di YouTube, Google, atau Wikipedia dengan kata pencarian berikut. 1. Apakah VPN itu? 2. Apakah incognito mode itu? 3. Apakah yang dimaksud dengan dark web dan deep web? 4. Bagaimana melihat riwayat pencarian di handphone? Dan 5. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Family Link? Perhatikan apa yang generasi muda lakukan saat ini. Bigo, Ome TV, TikTok, Facebook, atau YouTube dengan tajuk "Berapa harga outfitmu?" Kalau kata Dodit Mulyanto, spion itu bagus fungsinya, tapi jangan dilihat terlalu lama. Dan jangan sampai nggak lihat spion. Jadi mari berkaca ke belakang. Semoga video dari masa lalu yang saya sisipkan ini bisa bermanfaat bagi generasi muda juga orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan
menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sebagai penutup, ini yang bisa saya sarankan sebagai bentuk keprihatinan dan rasa terima kasih saya kepada negeri ini. Pertama, belajarlah bahasa Inggris jika memungkinkan, karena ada banyak ilmu yang tidak dijelaskan dalam bahasa Indonesia di internet oleh konten kreator Indonesia. Selain itu, kebanyakan orang Indonesia tidak ingin orang lain lebih pintar darinya, sengaja pelit ilmu untuk dibagi karena mereka merasa ilmu adalah modal persaingan penghasilan. Kedua, gunakan aplikasi pemantau untuk smartphone anak Anda. Ada banyak aplikasi semacam ini dan saya menyarankan agar Anda menggunakan aplikasi bernama Family Link. Aplikasi ini gratis dan sulit diretas karena penyedia aplikasinya adalah Google. Pelajarilah cara kerja aplikasi VPN dan sejenisnya agar Anda tahu keuntungan menggunakan VPN dan juga bahaya penggunaan VPN bagi anak-anak Anda. Saya, Anda, dan kalian bertanggung jawab untuk setiap postingan di internet yang bersifat public share. Jangan sampai agama, ras, golongan, Anda, keluarga, dan negara terdampak, baik dunia maupun akhirat. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Konten
ini hanyalah sebuah ajakan dan bentuk dari tanggung jawab ilmu yang saya sampaikan. Terima kasih. Anda bisa tuliskan sesuatu di baris komentar.